Tapi seringkali kita nggak menyadari ada part di dalam kehidupan kita yang harus kita isi terus. Iblis akan selalu berusaha bagaimana membuat kita menjadi orang yang terhilang. Iblis akan berusaha bagaimana membuat ibu dan saya semua yang kita berada di sini menjadi orang yang tidak menyembah pada Tuhan. Tidak memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan dari iblis. Dia akan berbagai cara untuk mengubah kehidupan kita dari orang yang mengasihi Tuhan menjadi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dia akan terus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang terhilang. Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes 15 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Berarti sebuah gambaran yang kita harus bangun dalam kehidupan kita adalah untuk kita memiliki hubungan yang bersama dengan Tuhan. Untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Seringkali kan kita selalu melihat, kok kehidupan saya kok gini-gini aja Pak. Kok kehidupan saya kok saya sudah mulai letih Pak dalam pelayanan. Saya sudah letih dalam mengiring Tuhan. Saya sudah mulai capek. Saya yakin kalau kita semua memiliki part yang gak terhilang, kita gak akan pernah menjadi orang yang letih. Gak akan pernah menjadi orang yang lelah dalam mengiring Tuhan. Kita bisa letih gak bisa. Kita bisa capek gak bisa. Tapi kita gak menjadi pribadi yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita menjadi tinggal di dalam Tuhan. Maka orang yang tinggal dalam Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah mati. Apa yang membuat kita menjadi mati secara rohani, menjadi kering secara rohani? Karena kita menjadikan Tuhan seperti ban serep dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah menjadikan Tuhan itu menjadi pribadi yang utuh dalam kehidupan kita, pribadi yang kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes 15, kalau kita di luar Tuhan itu kita seperti ranting yang kering, yang siap dibakar dan akan dibuang sama orang. Kita seringkali Tuhan itu dijadikan dalam kehidupan kita seperti ban serep aja. Ntar kalau ada masalah baru cari Tuhan. Kalau kita sedih kita cari Tuhan. Kalau kita dikecewain kita bisa tinggalkan Tuhan. No. Apapun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tetap menyematkan Tuhan dalam kehidupan kita. Memahami perasaan Tuhan. Tuhan tuh selalu ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak pernah ada untuk Tuhan. Kita ada masalah dengan seseorang, kita bisa loh salahin Tuhan. Kita bisa loh tinggalkan Tuhan. Dengan kesenangan yang kita hadapin, kita seringkali kita melupakan Tuhan. Kita seringkali meninggalkan Tuhan. Baru pas ada kejadian demi kejadian kita baru cari Tuhan. Maka betapa pentingnya kita harus menyadari, Tuhan, biarlah Engkau tetap ada di dalam kehidupanku. Dan aku tetap tinggal di dalam Engkau. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita bangun. Bagaimana kita menjadi pribadi yang nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini sebagai pribadi manusia, kita gampang sekali terhilang. Manusia di saat diciptakan, dia memiliki tujuan yaitu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Memiliki hubungan dengan Allah. Tapi di saat manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang seharusnya melekat itu terhilang. Maka part yang hilang itu adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan itu hilang. Makanya kalau kita jauh dari dosa, kita tuh sedang kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita sedang habis cara rohani kita. Tapi percayalah kalau kita berada di dalam areanya Tuhan, pikiran dan perasaan kita tetap tertuju sama Tuhan. Kita tidak akan pernah memiliki part yang hilang. Masalahnya kita menempatkan Tuhan itu
sebagai apa di dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapatkan hal yang baik, hal yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah timbul dalam hati dan Tuhan sediakan bagi kita. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Kalau kita bisa hari ini berada di Hong Kong dan di Taiwan, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita, kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Karena ada kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kita harus memiliki konsep di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang berhutang di hadapan Tuhan. Saya selalu menyadari dalam kehidupan saya adalah orang yang berhutang di hadapan Tuhan. Makanya kalau saya menyadari konsep itu dalam kehidupan saya ada orang berhutang. Saya nggak akan pernah kekeringan. Saya nggak pernah terhilang. Karena saya tahu saya berasal dari mana. Kita semua berasal dari mana. Kita boleh ada dalam kasihnya Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Melainkan karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iblis mencuri apa yang menjadi part di dalam kehidupan kita. Karena iblis hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Dia curi bagaimana sukacita kita di hadapan Tuhan. Dia curi bagaimana kita menemukan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Iblis tahu bagaimana cara menghilangkan Erik dari Tuhan. Dengan sebagai kejadian demi kejadian. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, sekalipun kita mulai terhilang, Tuhan akan panggil kita lagi. Tuhan akan bawa kita lagi untuk tetap berada dalam arena pertandingan. Saudara dan saya tetap berada di dalam arena pertandingan. Jangan menjadi pribadi yang akhirnya menyerah cuma karena keadaan. Jangan menjadi pribadi yang menyalahkan Tuhan dari segala perkara yang kita hadapi. Banyak orang menyalahkan Tuhan dari setiap kejadian-kejadian dalam kehidupannya. Banyak orang menyalahkan Tuhan. Tuhan kok kenapa begini? Kok kenapa orang itu tuh kok ada hadir dalam kehidupan saya? Kok kenapa orang ini mengecewakan saya? Kok kenapa orang ini kok sadis banget ya Tuhan perkataannya? Kok kenapa orang ini kok tega ya Tuhan? Aku udah baik kok kenapa dia jahat? Tuhan gak jahat. Tapi Tuhan tahu bagaimana membuat saudara dan saya melekat sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerti bagaimana saudara dan saya untuk memiliki part yang utuh di hadapan Tuhan. Part itu menjadi hilang di saat kita nggak pernah memikirkan Tuhan, nggak pernah membangun sama Tuhan hubungan kita sama Tuhan setiap hari. Kita cuma jadikan Tuhan itu ban serep kita. Kalau saudara dan saya ada di dalam Tuhan, roh kita itu menjadi roh yang berbeda dengan orang yang lain. Makanya kekristenan itu berbeda dengan agama yang lain. Kenapa saya bilang berbeda? Di saat manusia jatuh dalam dosa, semua agama mengajarkan bagaimana manusia untuk mencari Tuhan. Bagaimana mereka berlomba-lomba, bagaimana untuk tertuju kepada Tuhan. Makanya kalau saudara searching di Google nanti ya, ada satu kepercayaan di India, di Hindu. Di sana itu, kalau mereka tuh hidup di Sungai Gangga, di pinggiran Sungai Gangga, itu mereka tuh kalau ada jenazah, kalau di India itu kan mereka dikremasi. Setelah dikremasi, abunya itu akan dilumuri ke seluruh badan. Dan sisa dari kremasi itu ada mungkin tulang atau daging, bahkan ada jenazah yang dibuang di Sungai Gangga. Itu mereka akan makan dagingnya. Mereka akan makan dagingnya, mereka akan lumurin semuanya ke dalam tubuhnya. Dan tujuan mereka cuma satu, supaya mereka dekat sama Tuhan. Mereka percaya kalau mereka makan itu dekat sama Tuhan. Tetapi kekristenan berbeda. Elohim Yahweh
menyerahkan anaknya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia yang mencari kita. Dia merelakan kehidupannya itu dipermalukan. Tidak ada di dalam dunia ini yang hidupnya dipermalukan seperti Kristus mati di atas kayu salib. Enggak ada kejadian pembunuhan yang paling sadis, penyiksaan yang paling sadis seperti Yesus lakukan di kayu salib. Tidak ada. Tidak ada. Cuman hanya ada di dalam Kristus doang. Itulah yang membedakan. Yesus hadir, Tuhan Yesus hadir, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk apa? Mendamaikan, memiliki part yang hilang itu menjadi part yang utuh. Yang seharusnya kita terhilang, yang seharusnya kita jatuh dalam dosa, yang seharusnya kita tidak menerima kemuliaan, kita mendapatkan kemuliaan kembali. Yaitu perantaraan dari anak Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dia memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Itulah ya part yang harus kita kenakan, saudara. Jangan biarkan iblis mencuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iblis memainkan pikiran kita. Jangan pernah iblis memainkan perasaan kita. Seringkali perasaan kita mainkan. Pikiran kita selalu kita memakai logika. Makanya Alkitab berbicara cuma 2 hal. Dari perjanjian lama, dari kejadian sampai wahyu, Alkitab cuma berbicara 2 hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budi. Kok kenapa sih harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Seharusnya kan cukup dong dengan segenap hati. Seperti saya mengasihi istri saya akan selalu bilang, yang I love you, yang I love you more. Saya nggak mungkin saya bilang ke istri saya, yang I love you more dengan segenap akal budi, ya. Nggak mungkin. Tapi sama Tuhan, kenapa Tuhan kok menempatkan akal budi? Saudara pernah membayangkan itu nggak? Kenapa kok Tuhan bilang kok dengan segenap akal budi? Karena untuk mengasihi Tuhan itu nggak mungkin. Hal yang nggak kelihatan. Kalau saya bisa mengasihi seorang, karena itu wujudnya nyata di hadapan saya. Dia ada. Tapi Tuhan itu dengan segenap akal budi, maka mengasihi Tuhan itu di luar logika. Di luar kepintaran manusia. Manusia itu terbatas dengan kepintarannya. Tapi Tuhan mau kita mengasihi dia tuh, meskipun kita nggak lihat Tuhan, tapi kita percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya. Kita tahu dia hidup. Makanya dengan segenap akal budi, di luar logika, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah kita harus mengasihi Tuhan. Kita udah segenap hati, tapi dengan harus segenap akal budi. Di saat mungkin kejadiannya nggak mungkin bagi kita. Kita tahu Tuhan hidup, itulah. Kita mengasihi Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu ada. Itulah. Kita mengasihi dengan segenap akal budi kita. Seringkali kan kita memaksakan pikiran kita ini yang terbatas. Untuk kita bilang, enggak. Tuhan tuh nggak ada apa-apa. Tuhan tuh nggak bisa apa-apa. Seringkali kan kita menyalahkan banyak hal tentang kehidupan kita. Kita menyalahkan Tuhan dari pemikiran kita yang salah. Kita menganggap kita udah pintar. Kita menganggap kita punya segalanya. Kita menganggap kita punya apa yang hebat dalam kehidupan kita. Tapi kita di hadapan Tuhan, kita telanjang di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa punya apa-apa. Kita cuma punya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita cuma punya Tuhan. Nggak ada yang lain.
Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap hati kita udah, tapi dengan segenap akal budi juga. Itulah yang harus kita lakukan. Roy, jangan. Sebentar ya, Bu ya. Sebentar ya. Ya. Jadi itu, ibu-ibu semua, bahwa hal yang hilang dalam kehidupan kita itu di saat kita menjauh dari Tuhan. Jadi jangan biarkan diri kita itu menjauh dari Tuhan. Paksakan diri kita dekat sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Oke, silakan ibu-ibu mungkin yang bisa mau sharing. Silakan teman-teman, siapa yang mau sharing? Kok pastor semua? Pak Desi, Mbak Wina, Mbak Wina, Mbak Ya Bu, makasih Bu Wina. Ya memang untuk manusia untuk dekat sama Tuhan itu sebuah perjuangan semuanya. Makanya di Alkitab itu kata mencari, carilah Tuhan, carilah wajahnya itu paling banyak. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu di saat dia kehilangan kemuliaan sama Tuhan,
manusia itu menjadi pribadi yang harus berjuang untuk mencari Tuhan. Karena kita ini nggak bisa dipaksakan. Kalau kita datang sama Tuhan itu harus dengan kerinduan. Beda dengan orang yang didasarkan dengan hukum-hukum. Nggak datang sama Tuhan, ini ada hukum-hukumnya, enggak. Tapi hukumnya Tuhan yang Tuhan kasih itu adalah hukumnya kasih. Kita tuh harus punya kasih yang besar sama Tuhan. Punya kerinduan yang besar. Kalau kita punya orang yang punya kerinduan yang besar, pasti kita mau capek apapun, kita pasti akan melakukannya. Betul nggak, Bu? Kita pasti akan memperjuangkannya. Ya kan? Kenapa kita mau berusaha payah? Karena ada suatu hal yang kita tuju, ada suatu hal yang punya kerinduan kita yang besar. Kasih yang besar banget sehingga kita mau berjuang banyak hal. Bener nggak? Nah, begitu juga dengan kita hubungan sama Tuhan. Kita harus paksakan nih hidup kita nih. Bagaimana kita selalu belajar untuk membangun hubungan sama Tuhan tiap hari. Paksakan terus. Kita nggak misalnya kehilangan sekali aja. Kita biasakan, oh udah sekali lah nggak doa. Percayalah besok juga pasti nggak akan jadi doa lagi. Saya nggak udah mulai nggak doa lagi lah besok lah. 3 hari udah nggak. Sampai akhirnya keempat, kelima, kita udah jadi orang yang biasa dengan nggak berdoa. Makanya saya selalu bilang ya, apa yang kita lakukan itu adalah pengulangan yang kita lakukan tiap hari. Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang bukan hal yang baru. Tapi dosa yang selalu kita ulang tiap-tiap hari, benar nggak? Karena apa yang kita lakukan, aktivitas kita, itu juga pengulangan tiap hari yang kita lakukan. Contoh bangun tidur, hal yang kita lakukan antara kita berdoa atau kita lihat handphone. Ada orang yang bangun tidur tiba-tiba bengong di kasur, bengong dulu. Terus dia baru sadar berapa menit langsung ke kamar mandi. Di kamar mandi juga sama pengulangan yang terus kita lakukan. Ada orang di kamar mandi dia bisa langsung sampo, keramasan. Ada orang yang langsung sikat gigi, ya kan? Ada orang yang langsung kasih sabun. Ada orang juga maaf buang air besar. Tapi coba deh, kalau misalnya pengulangan yang kita lakukan itu diubah, pasti kita bingung. Yang biasanya kita sikat gigi pertama masuk kamar mandi langsung sikat gigi, kita rubah langsung pakai pakai keramas, pakai sampo atau pakai sabunan, pasti kita langsung bingung. Saya tadi udah sikat gigi belum ya? Kita rubah. Makanya yang kita lakukan sebenarnya tiap hari kayak gitu aja, pengulangan. Kita aktivitas kita tuh tiap hari kayak gini. Bangun pagi kita udah tahu tuh mau ngapain, bener nggak Bu? Nanti siang kita udah tahu nih mau ngapain, ya kan? Siang mau ke pasar kita tahu juga nih, ke pasar kita mau tujuan misal ke pasar nih. Kita ketemu pedagang siapa dulu pertama kali. Itu udah pengulangan juga tuh. Tanpa kita sadari kita pertama ke itu dulu. Kita misalnya ke pasar kita beli beli tomat dulu lah, ke pasar tomat dulu. Kalau nggak kita ada pesanan beli ayam ya, beli ikan ya, pasti kita tahu oh iya ini ikan dulu, ayam dulu. Berulang-ulang kayak gitu Bu. Makanya satu hal dalam kehidupan kita itu nggak ada yang baru. Semua itu pengulangan. Cuma balik lagi kita punya hal yang besar nggak tuh kerinduan kita sama Tuhan. Kalau kita punya kerinduan yang besar, itu kita pasti beda. Gitu. Ya jadi itu Bu. Terus berjuang sama-sama, saya juga sama berjuang kok. Kita nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih benar. Kita semua sama-sama. Kita sama-sama lagi berjuang sampai kita menutup mata. Gitu Bu, menurut saya Bu. Makasih Bu. Siapa yang lain yang mau share? Mbak kok pasti aku Mbak share, aku Mbak Mora, si Bella. Mbak Cesi. Sudah silakan. Oke. Salam semuanya. Selamat malam Pak Erik. Malam Bu Jess. Ya, apa bisa suara saya didengar dengan baik ya? Soalnya ini
pakai handset. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik untuk firman-Nya malam ini sangat memberkati sekali ya. Yang sudah mengingatkan kami terkhusus saya pribadi ya, terkhusus saya pribadi terhentak. Aduh, agak-agak mandek nih suara saya di leher ya. Karena betapa pentingnya setiap kami untuk selalu tinggal di dalam Tuhan ya. Tadi yang saya eh, tangkap dari apa yang Pak Erik sampaikan. Dan di sini saya menggarisbawahi kalimat tinggal di dalam aku di dalam Yohanes 15 yang tadi eh, ayatnya yang tidak disebutkan secara tepat, tapi di sini saya eh, di ayat di Yohanes 15 saya menggarisbawahi kalimat tinggallah di dalam aku ya. Dan eh, part part atau bagian yang hilang seperti itu ya Pak Erik yang dimaksud. Part yang hilang berarti bagian yang hilang begitu ya bahasa Indonesianya. Ya, di dalam manusia ya, dan di sini yang saya tangkap dari apa yang Pak Erik sampaikan tadi bahwa bagian yang hilang di dalam manusia adalah kemuliaan akan Allah di dalam diri kita, atau yang biasa disampaikan oleh Bapak itu kehilangan kemuliaan Allah ya. Dan hal itu kemuliaan akan Allah itu dapat kita raih kembali, atau bagian yang hilang itu dapat kita raih kembali apabila kita senantiasa ada di dalam Tuhan ya. Dengan seperti yang tadi Pak Erik sampaikan bahwa untuk setiap kita mengasihi Allah dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan ya. Dari situ maka part yang hilang itu, yang adalah kehilangan kemuliaan Allah itu akan boleh kita miliki ya, seperti itu. Jadi di sini saya menggarisbawahi apa yang dari Pak Erik sampaikan. Saya mendapat kalimat tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu yang tersemat di dalam hati saya saat saya mendengarkan apa yang Pak Erik sampaikan mengenai part yang hilang. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Erik. Memang bagian yang hilang di dalam kehidupan kita manusia memang adalah kehilangan kemuliaan akan Allah ya. Seperti itu yang juga pernah saya terima daripada Bapak rohani kita semuanya, pastinya Pak Eras. Jadi dari situ tadi saya eh, tersentak sekali ya. Memang betapa pentingnya untuk setiap kita itu selalu ada di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan